sibuknya OSIS hari ini apa aja? Belakangan ini karena Ada gak sih guru favorit di sekolah kita nih? Bapak Gusti. Ibu Warga, Bapak Sugeng Haryono. Ceria, cerita with Jana dan Zakia. Halo Sobat Ceria, kembali lagi di podcast Ceria, cerita with Jana dan Zakia. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dan tentunya dari kakak kelas kita nih, kelas teman-teman nih. Kalau Sobat Ceria masih kelas 10 atau 11, ini kita kedatangan dari kelas 12 teman-teman. Yang mungkin Sobat Ceria nanti bisa mengambil pengalaman ataupun menjadi inspirasi Sobat-Sobat Ceria. Memang hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa sih Zakia? Hari ini kita kedatangan tamu kakak kelas dari kelas 12 AK 1 kalau nggak salah, yaitu Kak Maulida dan Kak Nina. Halo guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oh barengan ya, mentang-mentang kejuruannya bareng nih ya. Satu kelas juga kan, bestie banget kan. Alhamdulillah baik ya. Jadi kesibukannya nih apa nih beberapa minggu ini atau waktu ini? Akhir-akhir ini kita lagi sibuk dengan tugas-tugas karena udah mau lulus kan. Iya, apalagi ini mau UKK, jadi sambil mempersiapkan. Iya, betul. Jadi sibuk-sibuknya tugas. Kalau Zakia sibuk apa nih Zakia? Zakia lagi nggak sibuk amat sih, cuman kayak Gimana? Ceria aja sih. Enak ya masih kelas 11. Yang kelas 12 ketar-ketir mau LSP dan UAS dan sebagainya. UKK tadi apa? Ujian kompetensi kejuruan. Iya, ujian kompetensi kejuruan. Oh, Iya, setiap jurusan ada. Iya, ada setiap Ujian kejuruan. praktik ya. Ujian praktek. Oke. Calon-calon tidak ada UKK ya teman-teman. Beda kurikulum Beda kurikulum ya. nggak tahu. Iya, mereka nggak ada karena beda kurikulumnya. Kurikulum apa? Merdeka. Ya. For your information nih, sobat-sobat ceria, ternyata bintang tamu kita hari ini ada dari Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sampit. Tentunya sobat ceria udah kenal belum nih sama yang namanya Kak Maulida? Gimana nih Kak Maulida, sibuknya OSIS hari ini apa aja? Belakangan ini karena kita mau pergantian periode ya Jan, jadi masih sibuk untuk switch periodenya, switch kepemimpinan juga. Jadi kayak gitu aja sih kesibukan OSIS belakangan ini. Oke. Nah, kalau Kak Jana sendiri kesibukannya apa nih? Kesibukannya baru-baru ini ya pasti kita kelas 12 ya teman-teman. Sibuk mau mikirin masa depan, mau mikirin beasiswa, kita mau ada tugas-tugas dan aku juga ada ikut organisasi luar nih. Jadi lumayan sibuk sih. Kalau Kak Nina? Kak Nina gimana? nih? Sibuk memikirkan beasiswa. Karena kan ini udah kelas 12, jadi kayak memilih untuk lanjut kuliah atau kerja itu masih di ambang-ambang perhitungan, masih belum tahu arahnya kemana. Padahal udah mau dekat kan lulusnya. Jadi Iya gitu. kalau Zakia sendiri gimana? Kia masih aman sih, nggak ada mikir-mikir sama sekali. Aman karena masih kelas 11 guys. Aman banget, masih ada waktu 1 tahunan lah. Iya. Kayak masih dari sekarang masih bisa ditata lah. Dan nikmati kelas 11 sih menurut kakak. Karena kita kelas 11 kemarin rasanya masih kurang ya. Karena Gitu lah. Ada problem-problem kecil. biasalah. Kadang tuh memang yang ujung-ujungnya mau berakhir tuh rasanya adem ayem ya. Ketimbang yang masih ada waktu banyak, kita ngerasa time kita masih banyak gitu. Detik-detik mau akhir kita ngerasa harus dimaksimalin nih waktunya, karena kumpul-kumpulnya. waktunya sedikit kan, jadi kita memaksimalkan waktu yang Betul ada. sekali. Iya. Karena nih ya guys ya, karena OSIS ini ada di sini. Kita tanya dia, ada gak sih program OSIS yang kita bisa lihat atau teman-teman bisa lihat di SMK Negeri 1 Sampit? Emang ada gak sih Maulida program OSIS yang khusus gitu? Sebenarnya program OSIS lumayan banyak ya.
misalnya ada Forasi, itu Forum Aspirasi Siswa, ada juga Terladan, itu kegiatan khusus bulan Ramadan. Terus ada juga seminar-seminar kewirausahaan, lalu juga ada program kerja setiap bidang. Nah itu sih Jen. Berarti lumayan banyak nih ya Iya, teman-teman. lumayan Tentunya kita mau tanya juga dari 4 nih ya, kalau nggak salah 4 tadi ya. Tentunya pasti ada yang aktif, ada yang enggak. Yang mana yang paling aktif deh mau? Forasi. Forasi itu jadi apa nih Sobat Ceria tuh pasti penasaran banget. Forasi itu apa sih? Iya, bahkan Cekia juga nggak tahu. Nah iya betul. Apa nih? Baru dengar kan? Baru dengar namanya aja kali ya. Cuman kalau kegiatannya mungkin udah pernah dirasakan. Nah itu apa tuh? Jadi Forasi ini kepanjangan dari Forum Aspirasi Siswa. Jadi memaksimalkan fungsi OSIS sebagai wadah aspirasi siswa. Jadi contohnya misalnya setiap ada kegiatan-kegiatan besar seperti kelas meeting, itu kan kita butuh siswa-siswa Suara ini, ya? iya suara. Siswa-siswa ini tuh butuhnya maunya lomba apa sih gitu, kegiatannya apa sih. Jadi biasanya kita mengumpulkan setiap perwakilan-perwakilan kelas, dikumpulkan dalam satu ruangan, lalu kita bahas di situ kita maunya ada lomba-lomba apa nanti untuk diajukan ke kesiswaan seperti itu. Oh ya begitu. Kerasa sih, kerasa kan Iya, ya? iya, Ada terasa, kan ya? ada. Waktu 17 Agustus banyak sih yang lomba-lomba tuh, osis-osis datang ke kelas minta suara maunya lomba apa. Walaupun terkadang ada lomba-lomba yang mohon maaf belum bisa terrealisasikan mungkin ya, karena keputusan juga bukan ada di tangan OSIS gitu. Betul sekali betul, teman-teman. betul. Keputusan bukan di tangan OSIS. Kita hanya menyalurkan aspirasi sebisa kita. Ya, selaku- setuju. Karena semuanya tergantung kesiswaan Kesiswaan. sih menerima atau tidak. Di Tapi sekolah alhamdulillahnya 17 Agustus kita lumayan rame ya guys ya selama ini. Lomba-lombanya juga Kelas meeting lumayan juga. asik gitu ya buat anak-anak, biar gak bete-bete banget gitu habis ujian dan sebagainya. Oh ya Kak Nina, apa sih Kak harapan Kakak buat kelulusan kelas 12 nanti? Kalau aku sih pengennya angkatan tahun ini, tahun aku ada makrab, malam akrab. Karena kayak tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada. Jadi kami ingin mengadakan makrab lagi. Itu gebrakan baru nggak sih setelah sekian lama Tuhan maaf setelah sekian lama makrab itu nggak ada di SMK Negeri 1 Sampit, makanya mungkin dari kelas 12 pengen banget nih teman-teman ada makrab. Nah sobat-sobat ceria yang kelas 12 mau nggak sih ada makrab juga? Gimana nih mau Lida selaku OSIS? Ada nggak sih rencana mau makrab dan kegiatan-kegiatan kelas 12? Untuk kegiatan-kegiatan kelas 12 itu pastinya ada CAS ya, catatan akhir sekolah. Untuk makrab ini sebenarnya karena mempertimbangkan resiko dan lain sebagainya, jadi masih didiskusikan. Dan sebenarnya makrab ini juga bukan program OSIS ya, jadi bukan dalam konteks OSIS lagi sebenarnya. Cuman kebetulan karena aku juga tergabung di dalam panitia inti kelas 12 angkatan, jadi kami masih mendiskusikan. Iya betul juga harus didiskusikan lagi sama menurut aku makrab ini kan dilakukan malam hari ya. Tentunya harus ada kekompakan nih antara seluruh angkatan kelas 12 agar hal-hal yang tidak terduga itu bisa kita cegah secara bersama ya kan. Pastinya kita pulang malam dong, mau kegiatan apa di malam hari dan sebagainya. Mempertimbangkan resiko tersebut juga menjadi salah satu alasan mungkin jadi ataupun tidak jadi ya kegiatan makrab. Stay tune aja lah. Iya, tunggu aja teman-teman ya. Kita tunggulah bekerjanya OSIS ini, panitia-panitia ini ya teman-teman ya. Pastinya mencoba melakukan yang terbaik juga karena kan kita juga berada di dalam angkatan ini. Iya, kan. betul sekali. Pengennya Kalau gitu. buat Kiki ada ketertarikan masuk dunia OSIS gitu nggak sih? Ikut organisasi? Iya, atau sekolah? organisasi. Enggak. Kenapa tuh? Kenapa nih Kia? Apa Kia? Kenapa nih? Kia? Introvert ya Kia? Bukan gitu, lebih enak di rumah aja. Oh, Iya juga Tapi sih. nggak apa-apa tahu sesekali kita keluar dari zona nyaman. kadang zona nyaman tuh gini Maulida. Gak harus ikut organisasi juga sih ya. Tapi salah satunya ikut organisasi. Kalau dari zona nyaman tuh misalnya kamu mencoba hal-hal baru, hal-hal kecil yang kamu lakukan dalam hidup kamu, even itu gak berdampak buat orang lain, even itu hanya berdampak buat diri kamu, itu udah salah satu cara untuk keluar zona nyaman. Ya, Belajar ini untuk
sosialisasi sama orang lain, misalnya ketemu di jalan, halo Pak, nyapa, itu udah perubahan sih ya kan. Iya, bener. Keluar dari zona nyaman. Tapi zona nyaman yang mungkin maksud Maulida yang buat organisasi OSIS dan sebagainya atau Nina tadi, itu adalah zona nyaman yang lumayan cakup luas, biar lebih mentalnya terlatih. Di OSIS itu kan biasanya kepemimpinan ya, tanggung jawabnya. Jadi itu Berat banget belajarnya. itu. Berat nggak Maulida kata Jakia? Berat. Gimana? Kalau dengar aspirasi dari teman sekelas, berat nggak? It's worth but beautiful. Beautiful banget gak tuh? Berat tapi indah. Iya. Kebersamaannya, solidaritasnya itu sih. Anak-anaknya. Iya, kakak juga sih. Nah, karena ya balik lagi, nggak ada yang benar-benar bisa bulet gitu dalam organisasi tuh, nggak ada. Betul. Pasti ada cekcok dikit, kesalahpahaman dikit. Banyaknya pemikiran. Nah, ya gitu. Jadi belajar banget ya dari organisasi, karena aku juga gitu Maulida. Apalagi aku bertindak sebagai seorang pemimpin kan, Iya, harus memutuskan pemimpin. satu keputusan di antara banyaknya keputusan. Kadang Iya. ada yang terima, ada yang enggak gitu kan. Bener setuju sekali ya teman-teman Sobat Ceria. Gimana nih, setuju nggak statement dari Maulida tadi? Kalau aku sih iya sih. Zakia gimana? Mau jadinya gabung OSIS atau tetap nggak mau? Tetap nggak mau. Nggak mau ya. Pilihan. Tetap menjadi siswa biasa-biasa aja. Iya. Nggak biasa-biasa aja dong. Iya dong. Masuk YouTube ini. Aduh, Kak Nina gimana sih masuk YouTube ini? Keren kali lah. Nah, ini ngomong tentang OSIS tadi ya, aku juga penasaran banget nih ya. Jadi mungkin juga penasaran kan ya, kalau Iya. misalnya ada nggak sih guru favorit di sekolah kita nih dari teman-teman nih? Iya. Bener nih. Kalau untuk guru favorit itu banyak ya, tapi yang menjadi inspirasi mungkin ada Ibu Wardah. Oh ya. Wah. Ibu Warda, iya. Guru matematika. Love you Ibu Warda. Love you Ibu. Ibu kita di kamera tengah. Gimana nih? Kalau Maulida, alasannya dulu kenapa? Alasannya. Alasan kenapa Ibu Wardah tuh itu menjadi inspirasi aku karena Ibu Wardah tuh dia tuh tenang, mengajarnya kayak enak buat siswa memahami, gak terlalu belibet, terus juga pembawaan dia ke siswa itu nyaman, jadi siswa itu nggak takut untuk Iya, bertanya, nggak takut untuk mengungkapkan apa perasaan dan pikirannya, jadi Ya, senang sih sama guru-guru yang Iya, gitu, kayak lebih gitu, ya. welcome, kita juga santai. Beliau juga asik banget orangan nih Ibu Wardah. Kalau Maulida gimana nih? Kalau aku mungkin ini agak bikin shock mungkin ya, karena ini guru killer sebenarnya. Kita mau siapa ya? Siapa ya? Saya tebak. Gak berani nebak sih. Gak berani nebak. Udah ada di bayangan Udah ada di sih. otak ini. Iya. Nanti kalau Sebenarnya misalnya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. killernya cuman di sekolah ya. Kalau Killer itu pun aslinya, pasti ada ya, tujuannya lah untuk kita tuh lebih disiplin. Tiap guru itu pasti punya tujuan. Gampang diatur gitu. siapa tuh? Siapa? Iya. Musik. Sound. Sound. Gimana? Siapa? Bapak Sugeng Haryono. Kalian satu pemikiran juga gak sih guys? Ya sama kan? Tadi Pasti mikir tadi kan? Bapak Pahnai. Bisa juga. nggak bisa juga itu. Kalau papanya itu nggak terlalu killer kalau menurut aku. Iya. Gak marah-marah sih. Ya marah-marah sih. Beliau asik Beliau- belajarnya. Itu tegasnya gimana ya? Kayak beda sama Pesung. Kalau Pesung itu kan kayak langsung. Kalau sedangkan papanya ini ada cara tersendiri. Jadi jadinya nggak killer. Tapi beliau asik. Tapi di mata siswa Killer, kita masih lumayan jadi lah. killer. Iya. Tapi kalau misalnya asik. kita karena pernah belajar gak sih guys kelas 10 sama Bapak Pahnai? Dan itu menurut aku asik sih sama Bapak Pahnai, seru banget. Cara menjelaskan materinya pun nyaman. Beliau memakai bahasa-bahasa yang gampang dipahami, contoh-contoh yang mudah dipahami. Hafalannya juga seru, serius. Ya, rajin masuk juga ya. Balik lagi nih ke Pak Sugeng. Gimana? Maulida, Gimana? kenapa bisa suka menjadi tokoh inspirasi ya termasuk ya?
Kenapa Maulida? Pekerja keras ya Bapak Sugeng sih. Ya, Allah, ya ini sih sangat kelihatan. diakui. Iya, kelihatan sangat Kerja keras diakui. sekali ya beliau. Di mana-mana Kerjaannya ada Pak di mana-mana, kerjaannya tuh di mana-mana Pak Sugeng. iya. sangat betul, betul. diakuin. Kalau buat host kita nih, Ah, Kak Jana dulu gak sih? Jana. Aku sukanya Ibu Yuli itu Triswanti. Iya, Triswanti. Ibu Guru Yuli. PKK ya? Guru ya, PKK. PKK. kita nih bos. Iya, itu seru banget karena aku suka presentasi ya. Ibu, aku suka presentasi banget, Ibu, love you. Suka banget, jadi asik sama beliau juga, lebih enjoy sama beliau. Terus ya itu karena aku suka presentasi, karena banyak yang presentasi gitu aku suka. Lebih banyak itu ya, bikin kelompok, jadi kerja kelompok ada, individunya ada. Apalagi kalau misalnya pertanyaan dari teman-teman agak sedikit hot gitu, jadi seneng bahasnya. Iya. Gimana cara menanggapinya, cara berpikir cepat waktu ditanya gitu. Kalau ada teman-teman yang kritis, itu senangnya. Kia gimana Kia? Gimana? Kia ini Bapak Gusti. Iya pasti. Udah itu guru kesayangan anak MM ya. Iya. Di Di kafe. kafe. Oh yang baru di kafe ya. Iya, namanya, di emang kafe. Pak Gusti tuh emang love. Love you. Karena enak banget nyampainnya gitu. Kadang tuh nggak neken anak-anak gitu. Seneng. Ini termasuk tokoh inspirasi nggak sih guru-guru ini di hidup kalian Iya, guys? selain menginspirasi mereka juga mendorong ya, mendorong. Jadi fun fact nih. Jembatan untuk kita ke depannya kan guru-guru. Betul Ya, Nina. Selain orang tua juga kita punya guru kan. Iya. Kita interaksinya juga paling banyak sama guru ya. Kalau misalnya sekolah di rumah kan, makanya guru itu pendidik yang paling penting sih untuk mendidik. Betul, semua guru itu hebat, luar semua guru biasa. itu menginspirasi. Love you Ibu, love you. Kita ke tengah dulu deh guys ya, love you. Semua guru-guru SMK Negeri 1 Sampit, apalagi kami udah kelas 12 ya. Sedih banget gak sih? Iya. Apalagi kita pernah sesi sekolah pakai sesi kan, jadi Waktu kurang. COVID. Oh ya masa-masa Iya, pandemi ya. kurang. Terus Ya, kepotong juga sama waktu magang. Jadi kayak waktu untuk mengenal lebih jauh itu masih kurang lah. Masih kurang. Kalau Kia nanti magangnya kelas 12. Enak. Iya, Ini enak sih kurikulum merdeka. Serius, karena apa ya? Kalau kami kan datang belajar lagi nih Zakia. Apalagi kami magangnya di kelas 12. Datang harus belajar lagi gitu. Kalau Zakia nanti lulusnya magang, Pulang pulang magang magang sumatif. udah nggak ada sumatif yang langsung diurus lagi di Iya. Heeh. Itu sih enaknya karena materinya udah datang, semua datang, kita embat semua gitu. Ini kan tokoh inspirasi dari luar ya Zakia ya. Ya. Dari dalam. Maaf sobat ceria. Dari dalam sekolah, kalau dari luar sekolah atau dunia ini siapa nih tokoh inspirasi kalian? Aduh. Mau lidah dulu gak sih? Maulida sih. Siapa nih? Atau Zakia dulu ngomong Zakia. Wah, kok malah gini-gini Jadinya lempar-lemparan. Atau dari Kak Jana Iya, aja Kak deh dulu Jana yang aja paling dulu. pasti. Iya. Aku siapa ya? Siapa? Istrinya Rasulullah sih. Masya yang pertama, Allah. Siti Hadijah. Itu perempuan yang sangat luar biasa. Beliau sukses juga, beliau taat juga sama suami, agama juga bagus. Jadi ya sangat-sangat luar biasa sih beliau. Jadi aku suka banget sama Siti Hadijah. Serius. Wow. Karena Keren banget. beliau kan juga wanita terkaya nih di zaman Nabi. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ya. Pengen Pengen juga kan sih kita perempuan-perempuan calon. Wes. Wah, miliarder gak sih kita? Nih itu sih aku mah. Amin. Amin. Kalau siapa lagi? Kalau Nina gimana? Nina siapa? Yang pasti mama. Ah, Wah. Masya Allah. sedih ya. Ada tisu gak? Ada tisu nggak sih? Mana tisu enggak? Pasti buat semua orang, kedua orang tua kita itu inspirasi kita. Karena dari kita lahir, dari pertama kali kita belajar berjalan, ngomong, pertama kali kita bisa makan, itu kan orang tua kita. Jadi Iya kayak betul. aku mau kayak jadi seperti mama. Iya. Sosok wanita yang kuat. Kuat itu. Mama jangan kita. sedih-sedih dong. Karena gak mudah kan mengandung, Iya. mengurus anak sampai sebesar ini kan. Jadi ibu itu memang luar biasa sih. Semua ibu di muka bumi itu hebat.
Sorry mama, kakak masuk TV. Nah, kalau untuk Maulida, Zakia, siapa nih? Zakia. Kalau Zakia ini kakak Zakia sih. Kakak Zakia. Emang ada apa dengan kakak Zakia? Apa yang inspirasi? Dia tuh kan anak pertama kan. Sumpah cewek pertama tuh kayak egonya sih tinggi, tapi keren menghidupkan adik-adiknya 3 orang itu. Wah, keren. Siapa yang anak pertama? Siapa yang anak tunggal? Waduh, berat banget ya. berat ya. Kuat mental. Iya. Benar. Anak tengah ya Kia? Iya. Begitu ya. Begitu. Maulida nih. Ini Maulida nih siapa penasaran nih? banget nih. Semua orang menginspirasi ya dia bagi aku. Siapapun menginspirasi ya. Ngeliat ini, wah ada yang bisa dicontoh nih kayak gitu. Semuanya menginspirasi. Kalau lihat Jana apa nih yang bisa? Apa ya? Apa ya? Mikir dulu ya. Enggak spontan tapi mikir dulu. Mikir dulu. Apa tuh? Mungkin cara dia berpikir kritis kali ya. Wah. Anaknya kritis banget. Ya, Oh, amin. Debat kelihatan. kayaknya. Aku juga suka kok sama teman-teman semua. Kalian juga kritis. Tapi by the way nih ya, kritis tuh bisa diasah loh. Dengan kita sering dengar bincang-bincang kayak podcast misalnya gitu, kan bisa menambah wawasan, baca buku, diskusi, karena diskusi sama orang-orang itu kita nggak berpacu pada satu opini doang. Kita akan menghadapi opini orang-orang lain yang mungkin akan berbeda dengan kita. Nah, itu jadi PR buat kita. Kita mampu menerima atau kita langsung menyudutkan. Enggak, opini aku yang paling oke, kamu enggak. Nah, kita belajar dari situ, teman-teman. Jadi semakin kita banyak berdiskusi, opini itu kan bertukar. Jadi lebih mateng katanya. Jadi lebih kritis gitu sih. Betul. Ya. Oh ya nih Kak, Kia mau nanya, apa sih hal terkenang yang ada di SMK 1 buat kakak nih? Selama sekolah di sini banyak ya pastinya. Salah satunya itu waktu di kelas 11. Waktu itu kita nangis bareng-bareng tuh. Aduh, sweet itu kayak banget. rasanya, wah, ini nih rumah kedua banget. Iya sih benar. Nangis gara-gara apa tuh? Iya, gara-gara apa tuh? Karena ada teman kita yang sedang Sweet 17 terus dia bikin cerita. Wah, siapa tuh? Wih, siapa tuh? Bisa nebak gak tuh? Tapi emang ya kelas kita tuh suportif banget. Bersyukur banget. Bersyukur banget sih. Itu ya. Kayak gak bisa diungkapkan lagi. Terkenang sih itu. Kalau Maulida gimana nih? Bener sih kata Nina tadi, banyak banget momen-momen yang terkenang di SMK 1 ini ya. Salah satunya tadi teman-teman juga. Waktu itu pernah nih Jan, aku sempet gak pede ikut lomba yang diadakan di sekolah. Tapi untungnya teman-teman itu support. Semangat Maulida. Iya, support banget. Akhirnya ya udah memberanikan diri seadanya lah waktu itu maju ikut lomba itu ya. Terus pas pengumuman lomba kan diumuminnya dari yang paling belakang ya. Kayak di situ udah kayak nggak mungkin lah ini dari ini nggak ada yang disebutin nama aku, nggak mungkin juga masuk 3 besar, udah kayak udah hopeless gitu, udah nggak menang pasti gitu kan. Ternyata pas pengumuman juara 1 ternyata aku juara satunya gitu. Yang bikin terharu itu tuh bukan prestasi aku sebenarnya, tapi ekspresi teman-teman di saat nama aku yang disebutkan. Bener sih, waktu itu aku ngerasa feelnya kita juga bahagia banget semuanya. Kayak, wih, AKL 1 Iya, 11 AKL 1 yang disebut waktu itu. Jadi Sebangga itu. Keren banget. aku lebih bangga ke teman-teman aku sih, supportnya keren banget sampai bisa meyakinkan aku gitu. Ya terus kalau aku pribadi sih ya, karena aku kelas 12 juga, kemarin juga ada sempat ikut lomba puisi. Itu diadakan secara online kayak. Jadi pas aku lagi sibuk-sibuknya latihan puisi itu, alhamdulillahnya punya teman-teman yang luar biasa banget. Tiap hari tuh mau kemana Jan? Mau latihan, semangat ya, pasti gitu kayak. Jadi sportif banget di teman kelas gitu tuh, bener-bener sangat-sangat sportif. Dan alhamdulillahnya kemarin juara 1 di tingkat kabupaten sih. Wah, keren banget, sumpah. Ya dan mereka bangga juga gitu dan sama aku, jadi ngerasa aku
sangat terharu sekali sih. Sangat-sangat dirangkul gitu ya. Luar biasa banget sih teman kelas kita. Teman kelas Kia gimana nih? Ditanya aja. Kenapa? Apa Kia? Karena mereka tuh asik ya, asik. Saling rangkul juga, tapi banyak hal yang buruk-buruknya ada, baik-baiknya juga ada di kelas kita itu. Gitu aja sih. Kalau gitu sih kakak rasa setiap kelas pasti ada sih ya, nggak ada yang bener-bener Manisnya aja gitu. Nanti kelas 12 mungkin akan lebih terasa karena waktunya, time-nya mulai sedikit. Iya sih. Benar itu. Makin jaga kebersamaan gitu ya. Udah mulai memaafkan hal-hal yang bikin jengkel di masa lalu. Asik, masa lalu nggak tuh? Oke nih, terakhir ya kakak-kakak. Apa sih pesan dan kesannya untuk Sobat Ceria hari ini? Ada nggak nih? Dari Kanina dulu mungkin. Boleh. Pesan dulu ya. Apalagi nih buat kelas 12 juga bisa nih Kak nih ya. Ya. Kalau pesan dari aku, apapun tujuan hidup kalian, pilihan hidup kalian, jangan lupa libatkan orang tua dan Tuhan. Wah. Iya, bener sih. Keren. Setuju sih. Kalau kesannya nih, Kesannya. senang banget bisa kesini, bisa berbagi cerita, kayak saling bertukar pikiran. Kapan-kapan undang lagi lah. Iya, boleh. boleh. Kita bahas hal-hal yang lebih menarik lagi mungkin ke depannya. Kalau Kakak Maulida nih. Iya. Pesannya ya, pesan dulu kali ya. Boleh. Untuk kelas 12 mungkin. Tingkatkan lagi lah solidaritasnya. Ini kan sudah mau masa-masa akhir sekolah. Nanti kita bakal ada project bareng juga. Jaga keharmonisannya. Bener juga kayak kata Kanina tadi, jangan lupa libatkan orang tua dan Tuhan di setiap jalan dan langkah kita. Gitu. Oke. Tuh kesannya apa nih untuk berada di podcast ini atau ada di sekolah ini? Bebas sih, bebas, Kak. Kalau iya. dua-duanya juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Boleh banget. Kesan untuk sekolah ini kali ya. Boleh. Terima kasih banget lah pokoknya di sekolah ini aku bener-bener kayak diasah, didorong, semakin diimprove juga di sekolah ini. Aku yang dari awalnya introvert gitu, nggak nyangka bisa sampai ada di posisi seperti ini. Mungkin kalau nggak ada dorongan dari guru-guru juga nggak bisa untuk mencapai berbagai prestasi atau hal-hal baik yang aku jalani saat ini. Untuk podcast ini mungkin ya. Oh iya, boleh. Apa nih? Boleh. Seru banget nih dengan host-hostnya yang fun. Oh, terima kasih banget. Iya. Terima kasih udah undang kami. Iya, sama-sama. Kalau untuk host kita nih, Iya. Apa ya Kia? Kita mungkin berharapnya episode ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, apalagi juga buat kakak-kakak kelas 12, sobat-sobat ceria. Ya karena mungkin dari tangkapan kita tadi, kita di sini semua sama-sama pengen keluar dari zona nyaman sih menurut aku ya. Anggap gak ya? Iya. Semua improve dirinya masing-masing, Bener. punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, karena kita semua punya kapasitas diri kita masing-masing. Kalau Kia gimana nih? Kia apa ya? Aduh, nggak ada apa. Oke, it's okay. Wah, Kia setuju banget sih sama kakak-kakak. Kia harap program ini bakal berlanjut dan menampilkan narasumber-narasumber yang lebih lagi ya guys ya. Udah. Di penghujung acara ini juga aku mau banyak-banyak terima kasih buat teman-teman Sobat Ceria yang udah mau stay tune dari awal hingga akhir. Jangan lupa apa nih Kia nih? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.